Kan? Oke, kita lanjut lagi di sini contoh output. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau kita ada read line, ini Andi ini sebagai read ya, artinya dibaca bukan di write. Kalau write itu berarti nyetak. Kalian masukkan nama Andi, ini parameternya ditaruh di sini. Nah, penjelasan poin pentingnya di sini kalau kita read, nilai itu selalu string ya, tadi dari bahas. Makanya kalau kita inputnya berupa nilai variabel angka misalnya, kita harus mengkonversinya dulu ya. Kita harus konversi data string menjadi integer 32. Nah, ini kita ada proses convert to integer 32. Oke, ini tipe datanya integer. Karena readline itu outputnya adalah string, jadi ada proses namanya convert to integer 32. Kalau nilainya tanggal bagaimana? Ya, sama ya, kita convert to jadi date ya. Nah, ini kalau nilainya adalah tipe data integer. Ini contoh program biodata lengkapnya. Teman-teman udah coba atau belum nih? Belum, Pak. Belum ya. Jadi teman-teman bisa coba. Kemarin saya buat di sini ya, belajar sisap. Ya. Kita pakai code titik terus ke projectnya. Oh ya, kemarin belum dibahas juga ya, saya belum jelasin yang perbedaan Visual Studio Code dengan Visual Studio Community. Jadi ada fitur ya yang kurang kompatibel yang kita di Visual Studio Code. Fitur itu apa? Kalau kita development aplikasi desktop atau ada juga web ya, web form, itu yang nggak disupport sama VS Code ya. Nah, kalau kita pakai VS Community itu kita bisa. Nah, perbedaan yang signifikan ya, signifikan kalau dari VS Code dan VS Community itu ada fitur yang namanya design by drag and drop ya. Jadi ada kalau zaman dulu tuh istilahnya YC-Week atau apa what you see is what you get gitu ya. Nah, ini yang contoh yang paling terlihat ya kalau di perbedaan antara VS Code dan VS Community. Yang jelas yang pertama untuk .NET itu emang secara environment, secara ekosistem dia lebih support ya kalau pakai VS Community. Tapi kalau di VS Code itu karena base-nya on text editor, dia kelebihannya lebih fleksibel, lebih cepat, lebih ringan. Tapi dia berbasis script ya. Jadi hanya fitur-fitur script yang bisa dimainkan di VS Code. Nah, ini contohnya by design-nya dia nggak ada ya. Jadi nggak ada yang seperti ini. Nah, kalau di VS Community ini ada fitur misalnya kita mau masukin checklist box sini. Nah, ini langsung dia muncul ya. Kita bisa tarik, kita bisa lepas di sini di form. Ini namanya web form, contoh web form. Ya. Nah, ini kan nggak ada nih fitur seperti ini nggak ada di VS Code. Itu UI Jadi, UI UI-nya ya, Pak. Untuk jadi ini nanti UI. dapat kode gitu. Iya, jadi kita bisa Kayak ingat ya.
Kalau di atau di Android Studio misalnya, Android Studio kalau kita mendevelopnya pakai Java atau Kotlin aja, nah itu dia ada visualnya kan, yang buat XML-nya by design. Nah ini sama ya, jadi emang dia environment-nya khusus buat .NET, dia ada fitur ini. Nah ini yang nggak ada di VS Code. Nah ini kita bisa langsung tarik-tarik sini. Nah ini kalau saya running ini udah langsung ada gitu ya di dalam form ini. Ini namanya form. Contohnya di sini form 1 ya. Fitur yang paling membedakan ya istilahnya kalau menurut saya. Makanya kalau untuk VS Code itu development-nya lebih ke arah script ya. Jadi kayak web, mobile masih bisa. Tapi kalau untuk desktop saya rasa belum ini ya, belum support. Nah ini contohnya dia saya running dia udah ada lah, udah bisa di sini. Di button. Kalau kita isi bisa. Oke, mungkin ini pembahasan yang berbeda ya. Saat ini kita lagi bahas konsol. Nah, sama kemarin saya sempat bahas permasalahan di library ya, teman-teman. Nah, di sini kebetulan kalau kita lihat caranya gini ya, double klik aja di projectnya. Nah, ini misalnya kita pakai targetnya pakai .NET 8 ya. Nah, kita kan kalau misalnya mau add dependensi atau library ya, sini kita bisa langsung nih. Kita bisa nyari ya, melakukan proses pencarian dan kita bisa langsung pilih target version yang kita mau pakai. Kalau kita nggak kasih, itu biasanya normalnya dia akan ngambil versi yang terakhir ya. Jadi contohnya kalau kemarin kita buat contoh di sini, project ini Pak saya mau tahu ini sebenarnya di develop pakai .NET berapa ya, misalnya. Nah ini cara lihatnya kita bisa CS Project. CS Project kita double klik, nah ini kelihatan. Nah kalau template yang kita tarik kemarin waktu create itu langsung ya, kita nggak masukin version berapa dan sebagainya, dia pasti otomatis akan menarik versi yang terakhir. Jadi kita nggak ada mesti masukin dulu ya manual ya untuk version. Jadi nggak kayak di sini waktu kita create kita bisa langsung pilih. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya ini 8 gitu ya. Saya mau install yang versi misalnya kebutuhan library-nya itu bukan yang terakhir. Nah ini kita mesti masukin manual ya untuk manggil ini kemudian ditambahkan versioning-nya. Nah kalau di sini kelebihannya begini, misalnya kita mau tambah komponen SQL Server, ini contohnya ya. Nah karena kita tadi jelas-jelas kita pakai .NET 8. Nah kalau kita langsung main tarik aja, kita pakai misalnya kita ambil SQL Server di sini, ini latest-nya adalah langsung yang versi 10. Kalau kita langsung ambil ini, itu nanti akan terjadi konflik ya, versioning konflik. Nah, kalau di sini kita kelebihannya enaknya kita bisa langsung pilih versi berapa nih, dan semuanya muncul ya, semua versi muncul. Kita bisa pilih mau pakai versi berapa yang kompatibel, misalnya 8.0.27. Nah, itu bisa langsung install. Nah, enaknya karena satu environment di sini, satu ekosistem ya, jadi kita bisa lebih jauh, lebih kompatibel kalau kita menggunakan VS Community gitu lah. Bukan saya bilang artinya VS Code itu jelek ya, tapi kalau posisi untuk kita yang masih belajar, itu saya lebih rekomen pakai VS Community. Ya, jadi dia nggak main CLI ya, nggak main CLI, artinya kita pakai komen gitu. Dari sini baru mendingan baru kita lari ke VS Code, itu nggak masalah. Tapi kalau kita langsung ke VS Code nanti pas lari ke sini juga keder juga ya, bingung juga. Tapi di sini juga nggak masalah kalau kita mau pakai
konsep yang tadi ya, yang ada di ini, dia juga bisa kita tampilin. Nah, di sini kan ada nih package manager console, ataupun kita mau keluarin terminalnya ya, terminal. Nah, kita juga bisa di sini. Kita pakai komen di sini juga nggak masalah sih, sama aja. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi yang perbedaan yang paling mendasar adalah by design ini, yang nggak disupport oleh VS Code. Karena kenapa? Karena VS Code itu berbasis script ya, teks. Oke, clear? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, aman Pak. Ya kalau pemilihan version itu kenapa Pak tadi bilang pilih yang versi berapa tadi? Versi 8 ya? Dibanding lates. Sebenarnya gini, biasanya yang latest itu kalau dari sisi developer itu biasanya masih belum banyak dipakai ya. Jadi di perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak justru versi-versi yang di bawah 10. Versi 10 itu biasanya kalau kita bikin project baru. Tapi kalau orang developer biasanya kan nggak mungkin deh, udah ada kan. Dia kalaupun biasanya developer itu mau upgrade, naikin versi gitu ya. Misalnya tadinya dia ada di 6, dia mau naikin ke 10. Nah, itu library-nya mereka juga mesti naikin semua gitu. Itu kan merepotkan ya. Pertama, dia mesti naikin semua versi dari library yang dipakai, yang kompatibel ya. Nah, permasalahannya kalau nggak kompatibel bagaimana? Crash kan, artinya aplikasinya. Nah, makanya kenapa saya kasih contoh pakai versi yang 8 atau 6 gitu ya. Bukan versi yang latest, yang 10. Alasannya itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita masuk suatu project, kan projectnya udah ada nih. Pasti kan udah dibikinnya sebelum-sebelumnya kan. Nah, itu pasti pakai versi yang agak lama. Di bawah, paling minimal di bawah lah, satu stage. Nah, kalau di .NET ini biasanya versi yang stable itu yang ininya genap ya. Jadi tadi .NET Core itu kan starting from 6 ya, dari 6. Jadi yang stable itu biasanya 6, 8, dan 10. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya yang versi ganjil, misalnya 7 ataupun 9, itu biasanya versi trial, jadi kayak versi testing lah, jadi nggak stable ya. Nah, di stable-nya di versi-versi genap. Kira-kira kayak gitu ya, yes. Paham kan? Kalau versi genap maksudnya Nah, ini kan versi 8, misalnya, atau versi 10. 10 itu kan genap, 8 genap. Kenapa saya nggak pakai 9, nggak pakai 7 gitu ya? Karena biasanya yang versi ganjilnya itu buat versi percobaan, jadi nggak kurang stabil. Nah, stabilnya dia di versi-versi genap biasanya. Jadi kalau nanti ke depannya misalnya ada versi 11, saya nggak rekomendasi ya untuk menggunakan versi yang ganjil. Kita tunggu aja sampai versi yang 12. Itu versi yang 12 itu adalah versi yang stabilnya gitu. Oke, oke, oke. Oke, jelas ya. Nah, ini kita lanjut dulu. Tadi ada ini ya. Nah, ini ada kita mulai belajar untuk proses input. Nah, inputnya apa? Sini readline ya, contohnya nama, defaultnya string. Nah, ini kalau dia pakai integer kita harus convert dulu ke tipe data integer. Nah, ini contohnya kita coba saja ya, biar lebih cepat. Nah, ini saya copy. Yes, ini ya. Ini saya tambahin aja di bawah kali ya. Jadi nggak hilang ya ke atas. Oke. Sorry, ini udah ada ya. Udah ada deklarasi
string. Jadi kita bisa hilangin ini, ada di atas kalau nggak salah udah ada nama. Jadi kita hapus aja di sini. Kita udah deklarasi. Terus umur ada juga. Kita bisa hapus. Kota belum ada ya. Belum ada, berarti aman. Jadi teman-teman kalau misalnya satu variabel itu udah dideklarasiin ya di atasnya ya. Jadi kita nggak perlu deklarasi lagi di bawahnya. Kecuali kalau namanya mau kita ubah ya, kita bedain. Nah itu bisa kita deklarasi ulang. Oke, ini udah kita ini. Kemudian kita coba ya. Oh sorry, di save dulu ya. Masukin .NET terang. Nah ini proses input. Oke, compile. Tunggu sebentar. Oke, nah ini proses input ya. Jadi dia diminta masukin nama. Misalnya saya akan masukin Wahyu gitu ya. Saya enter, diminta umurnya berapa? Misalnya umurnya 23 gitu ya. Saya enter lagi, kotanya mana? Misalnya kotanya Jakarta. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Biodata. Nah, ini kita udah belajar input. Oke, sampai sini jelas ya. Ini biar lebih kelihatan kondisinya enggak. Oke, di sini ya kelihatan ya. Nah, ini nanti ditampilkan di sini misalnya. Oke, teman-teman bisa coba ya. Coba input ya. Nah, ini kalau kita formatted date, kita date time ya. Ini karena tipenya integer, jadi integer to. Lalu di sini ini contoh output ya tadi. Nah ini error yang sering terjadi biasa ya, lupa titik koma. Jadi kalau di sisap itu kita harus akhiri pakai titik koma. Ini salah convert. Misalnya inputnya ABC, kita convert ke integer 32. Nah itu. Oke, di sini ada try catch dasar ya. Ya. Nah, try catch ini sebenarnya ada kemarin diingatkan juga ya sama Pak Rizky. Pak Rizky masuk nggak hari ini? Nggak ada sih namanya. Nggak ada kayaknya orangnya. Nggak ada. Mungkin lagi ada acara keluarga. Oke. Jadi sebenarnya try catch itu ada finally ya. Try catch, finally. Tapi kita di sini bahas try catch-nya dulu. Nah, ini ada tambahan sedikit untuk input. Di sini kita tambahin aja lagi. Jadi di sini prosesnya kita coba dulu ya. Try kita lakukan proses ini. Kalau nggak ada masalah dia lanjut. Tapi kalau misalnya ada masalah, ada error, dia akan muncul ke sini. Dia akan menampilkan kasih tahu masalahnya di mana. Misalnya input harus angka. Oke, kita coba lanjut aja di bawahnya ya. Kita kasih biar ada batasnya. Oke. Tadi umur tadi udah dideklarasi, jadi kita hapus saja ya. Ini nggak perlu deklarasi ulang. Ini contohnya.
So right one. Oh iya, input arus angka. By catch. Save. Jadi kita umur. Nah, ini dia ngasih tahu nih. Input harus angka. Ya. Kalau kita tadi di awal, misalnya kita nggak ada try catch, misalnya nama, nah ini kan tipenya string ya, kalau kita masukin 1, 2, 3 gitu nggak masalah. Tapi waktu saat kita masukin nomor, kita masukin A, nah ini keluarnya seperti ini, handle exception format the input string was not correct format. Jadi dia ngasih tahu tipe datanya itu nggak sesuai ya. Nah ini kita muncul error. Nah kita ini errornya karena belum dihandle, nah, dia berhenti di sini, dia stop. Tapi kalau kita kasih try catch, dia ngasih tahu ini. Nah ini prosesnya kita looping di sini. Nanti. Jadi kalau kondisinya misalnya true gitu ya. Misalnya tadi ada di sini kita tambahin try catch misalnya. Line. Gimana ya? Di umur ya. Jadi kita bisa kasih pakai do while ya. Ini pertama ada umur yang ada ininya ya. Terus kita kasih try catch di sini. Oke. Yang ini yang paling bawah tadi try catch yang ini saya blok dulu. Ini pakai kontrol slash ya, biar sekaligus. Tutup. Oke, putihnya nanti. Dan di atasnya string kotak, kita saya cek dulu. File import console right no ada di dalam. Terus kemudian convert console. Oke, kita coba compile lagi. Nah, ini nanti kasih tahu ya, umur harus buka. Ah, ini masih kena ya. Nah, mesti kita masukin lagi sih. Coba
Nah, ini ada output ya. Ini ada kata-kata try catch. Oh gitu. Oh, ini Ada console right line try catch-nya. ya. Kira-kira kayak gitu ya. Ini juga bisa ditambah ini sih. Jadi kalau uh, nah, ini bisa ditambahkan ini catch, ini while umur dengan kita bikin satu variabel bulan bisa di sini. Umur false. Dulu while umur lebih dari 1 dan si valid umur false. Oke, nah ini dia berhasilnya di kita cek dulu ntar. Try. Jadi kalau nggak ini valid umurnya kita kasih true ya. Jadi dia akan melakukan ini selama valid umurnya sama dengan false. Nah ini sih kasih parameter buat keluar dari looping ya. Oke, bisa sih dulu. Kita coba. Oke, di sini kita masukin nama nggak ada masalah ya, kita kasih angka ya, karena dia tipe datanya string. Dan umur di sini masalah ya, kalau kita kasih A, dia pasti ngasih tahu input harus angka. Nah, ini kalau kita masukin -2, -1, misalnya, dia masih nggak mau ya, dia keluar lagi, tetap minta yang angka yang valid, misalnya 12. Nah, ini mestinya keluar nih. Oh gitu, Pak. Logiknya salah di sini. Umurnya itu mestinya lebih dari 0 ya. Ini negatif, dia mestinya begini. Umur tuh harus lebih dari 0 ya, baru dia bisa keluar. Jadi yang melakukan ini kalau selama kondisinya apa ya? While umur kurang, tadi benar ya? Benar. Kalau umurnya tidak kurang dari 0 dan valid umur sama dengan false. Oh, karena di catch-nya ini ya. Di catch ini, jadi saya nggak kasih lagi valid umurnya nih. Jadi sama dengan true ya. Nah, yang kedua kalinya ya. Nah, ini batalinnya kalau teman-teman misalnya ada masalah di itu bisa pakai Ctrl C ya, cancelnya. Oke, kita running lagi. Kita masuk umur itu harus angka, saya masukin 02. Nah, ini masih masuk. Oh, karena kondisinya true ya. Diizinkan. Masih dikasih. Tapi mesti logiknya ditambahin ya. Ini karena ada validasi umur nih, mestinya ada ini. Nah, ini karena dia nggak belum baca di sini valid umurnya udah true ya.
naik lagi sih. Berarti kita kalau ngoding kayak biodata atau apa form-form gitu harus to the point, kita mikir maksimalnya juga Pak ya. Jangan Iya. sampai bisa kurang atau apa. Oke, ini sekarang kita coba, saya lupa ya kalau di fitur ini ada bisa langsung debugging nggak ya? Di run Apa kan sih bisa dari debug, sini, debug konsol apa? run and debug ya. Ini saya lupa. Serve debugger. Well, Debug. select launch configuration. Nah, ini juga saya kurang familiar juga ya buat debugging ya. Run dulu. Oke, nah, kita coba sekarang buka di sini deh. Open project resolution. Kita ambil tadi projectnya ada di FC ya. Nah, ini solusinya. Kalau solusinya ya kita buka biasa. Kita buka, ya, saya coba deh. Nah, ini kalau pakai VS Community ya. Oke. Kalau not copy ya ya. Wah, itu error banyak. Oh, error list ininya Oh, ini kan ada dibuka di sini. di problem. Terus, ini terus di jalan. Terus kopi. Nah, itu kalau gitu buka soalnya kalau mesti ditutup dulu sih. Ini saya tutup dulu bentar ya. Lagi diakses. Kalau Dibulut dulu kali. sebelum bisa ya. Buat aplikasi dulu ya Pak. Hmm? Sebelum bentar. Saya build dulu. Sama. Ya, ini masalah akses. Dari terminal. Footnote copy kan. Ini masalah akses ke database ini. Ke mana? Ke filenya, folder. Masih kebuka dia. Masih kebuka. Masih kebuka. Jadi kalau kita build, dia nggak bisa eh, merubah ininya. Di ini kali. Terminal PowerShell Windows itu Pak. Iya, Nah, tuh. ini masalahnya. Nah, Lagi jalan. baru jalan dia. Oh, Nah, ini kita pakai 10 ya. Buat kerja kalau di PS Community. Nanti dia bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Masukin umur. Kita tes misalnya. yang satu kan. Ini 10 lagi.
Saya tawakin A. Nah, dia langsung ke sini kan, ke catch. Oh, Input harus angka di konsol write line. Kalau itu, nah ini yang tadi keluar nih di sini. Loopingnya salah saya. Karena dia udah masuk catch ini. Wow. Oh, di catch ya. Catch. Ini pause ya. So, write line. Dia larinya ke sini. Kasih kondisi lagi ya. So, saya coba lagi. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Input, nah, input harus angka. Nah, ini masih belum di handling ya tadi. Jadi kalau seandainya di sini umurnya dimasukin hal lagi A gitu ya. Oke, console deadline. Saya try catch lagi ya. Kalau di total dari try catch ini nggak ada looping ya. Masih looping aja ya. Pakai wire.
Tapi catching itu kata sekali ya. Itunya salah lagi. Hmm. Logiknya salah. Catch sangka bisa ring ya. Masih false ya. Ya. Harus angkat. Jadi dia balik-balik ke atas ya. Hmm. Lihat kondisinya. Ini kasih or kan mestinya. A. Misalnya A. Tombol A. Baca kondisi naik lagi ke atas kan. Balik lagi. Put harus angkat. Umur. Saya turunnya satu. Saya tambah kondisi lagi. Oke. Nah, sekarang ini belum 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 handling ini ya, belum handling kondisi kalau dia umur kurang dari itu ya, kurang dari eh, kurang dari berapa? Kurang dari nol ya. Dari sini di catch, kasih kondisi aja di sini. Yuk, umur kurang dari nol ya, umur tidak boleh negatif. Sudah ini begini ya. Ini saya tambahin kondisi ya, dan nama X umur, ini saya kasih
karakter, dia akan memvalidasi ya, input harus angka. Kalau saya kasih min 1, dia umur tidak boleh negatif ya, dia minta lagi, request lagi, sampai dia umurnya bener ya. Nah, misalnya saya masukin 13, baru dia lanjut ke kota. Nah, ini berupa validasi juga ya. Oke, kita lanjut. Terus review data, input, review data output. Oke, jadi jelas ya. Oke Pak, coding. Catch it ya. Jadi kita bisa kasih validasi di dalam inian, di dalam logiknya ya. Jadi kita belajar logiknya di sini. Jadi ini kondisinya kita ada tes input umur. ya. Wah, ini untuk validasi umur. Kita terus saya kasih misalnya validasi umur, angka, dan tidak boleh negatif. Oke, contohnya saya taruh di Git juga kali ya. Git repository ini cara buatnya. Ini ada Git saya ya. Ini akun saya. Repository lain saya kasih namanya belajar sisap. Ini saya public, jadi bisa akses read and push ya. Nah ini nanti akan muncul ya di repository kita. Tunggu, ini masih commit. Nanti dia akan push sendiri. Oke, ini udah di push ya. Jadi kalau kita buka, saya buka Git saya. Ini apa namanya, belajar ya. Belajar sisap. Ini repositorinya. Saya kasih ini ya, di grup. Oke, mantap. Oke, nanti saya kirim ya link biar teman-teman bisa clone atau bisa download zipnya ya. Jadi kita satu tempat aja. Oke, selanjutnya di sini ada, nah ini masalah rumus saja ya. Misalnya total harga dikali jumlah dibagi total ya misalnya. Ini bisa kita coba juga. Kita copy aja dulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di bawahnya aja ya. Di konsol, kasih pipeline buat pemisah ya. Kasih konsol, pipeline, S. Ini kita kasih baris saja ya. S. Oke, misalnya di sini ada stroke ya. Jadi di sini ada proses input nama barang, kita ada proses untuk masukin harga ya, harganya. Nah ini belum divalidasi ya, isi langsung. Kemudian ada jumlah yang kita input. Nah ini ada proses perhitungan nanti untuk strukturnya.
barang, nama barang, harga, lalu totalnya. Nilai totalnya itu dapat dari sini ya, harga dikali dengan jumlah. Tapi ini belum divalidasi ya, teman-teman bisa tambah validasi sendiri sambil latihan. Oke, kita coba amin ya. Oke, kita di biodata ya. Oke, di sini ada nama barang, misalnya apalah, harganya misalnya 20, jumlah yang kita beli misalnya ada 5 gitu ya. Nanti struknya dia muncul barangnya A, harganya 20, jumlahnya 5, totalnya sekian. Nah, ini bentuk perhitungan ya. Ini buat rumus saja. Tapi konsepnya sendiri sebenarnya sama ya. Jadi teman-teman kalau mau kasih validasi untuk harga dan jumlah, kita bisa pakai ya cara ini buat try gini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya. Mungkin misalnya biodata, hitung luas persegi, hitung rumus ya, hitung umur dan bulan. Nah, ini ada rumusnya nih, umur bulan bagaimana. Nah, nanti teman-teman bisa bisa eksperimen lah, ini gimana ya cara menghitung ya. Misalnya masukin tahun gitu ya, masukin tanggal lahir. Nah, ini kita bermain date type. Jadi teman-teman bisa eksperimen untuk tipe data yang lain. Oke, untuk sesi 1 ini masih sesi 1 ya sebenarnya. Ini udah semua ya. Jadi untuk setup environment, membuat proses, jalan program, output, input, variabel, tipe data, konversi data, package dasar. Nah, jadi teman-teman bisa eksperimen juga nih buat program untuk mini kasir ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi kedua mengenai operator, perjabangan, dan validasi input pada sisa. Sebenarnya sedikit udah dibahas ya tadi ya validasi input. Aman sih Pak. Kalau untuk yang ini C1 aman. Iya. Dicoba latihan lagi. Yang lain gimana? Berarti yang lain nonton-nonton aja. Nggak ada yang mau bertanya atau menambahkan gitu? Ini ada berapa orang sekarang? Ada berapa? 1, 2, 3, 4 doang ya? Mas Charlie, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah cukup? Bisa lanjut ke sesi berikutnya. Mas Dias, Mas Surfanto. Lanjut. Kita lanjut ya untuk yang ini kedua ya, sesi kedua. Ini review tadi udah. Kita akan belajar mengenai operator, logika program, sama pencambaran, serta ada validasi input, serta program yang lebih interaktif ya. Nah, kalau secara teori itu operator itu sebenarnya untuk melakukan operasi pada data ya. Contohnya kayak tadi ada hasil sama dengan 5 plus 3. Nah, plus ini disebut sebagai operator penimbangan ya. Nah, operator matematika itu ada ya tambah, kurang biasa ya, kali, bagi, serta di sini persen ini sisa bagi ya, atau modulus ya biasanya. Contoh penjumlahan di sini. Nah, ini biasa ya. Terus B, pengurangan juga sama, biasa. Contoh perkalian, contoh pembagian, di sini modulus, sisa pembagian ya. Ini contohnya 10 modulus 3, ini hasilnya berapa kira-kira? Outputnya berapa? 1 ya.
Oke, nah ini tadi guys untuk matematika ya. Di rumusnya di sini ada total, ada harga dikali jumlah. Nah ini total hasilnya adalah ini ya. Oke, convert to int 32 juga ya. Ya, karena dia akan di datanya integer. Nah ini yang tadi kita coba ya sebenarnya. Ini udah kita cepetin aja ya. 45.000. Oke, tadi kan udah sama ya ini. Oke, oke. Nah ini perbandingan ya. Misalnya untuk kayak tadi saya ada tambah ada sama dengan, jadi kalau sama dengan ya. Jadi ini operator perbandingan. Kalau pada tanda negatif ini tidak ya, atau not, atau not. Nah ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, sudah tahu lah teman-teman. Kurang dari terus sama dengan. Nah ini kalau misalnya umur 20 artinya dia lebih dari 17 misalnya. Outputnya dia apa true. Jadi kalau kita tulis seperti ini outputnya nanti true ya. Nah ini ada bool ya. Dua nilai, ada true, ada false. Misalnya contohnya kayak tadi saya kasih contoh bulan ya. Ada di sini ada apa ya, ada buat looping tadi. Nah, sini ada paling umur ya, misalnya seperti yang bulan. Kondisi awal itu adalah false misalnya. Selanjutnya logik ya, logika. Nah, ini mengadakan dan ya, tapi dua kali tulisnya. Kalau yang dua kali panggil ini dari lurus itu atau kalau ini adalah not. Tadi kita udah coba ya, saya ada nambahin uh, or ya di sini. Nah ini nilai 58. Oke, jadi operator tadi sebelumnya n ya, pakai saya salah, jadi mesti pakai or. Jadi kondisinya kalau n itu dua kondisi sama dengan true, di outputnya adalah true. Kalau dan atau n itu kalau salah satu negatif atau false, outputnya adalah false ya. Nah kebalikannya kalau or ya atau di sini ya. Jadi kalau salah satu kondisi itu positif, artinya dia akan sesuai ya. Atau outputnya adalah true. Nah ini kalau n di sini jelasin ya, semua kondisi harus benar. Artinya dua-dua kondisi harus terus terpenuhi, baru dia akan outputnya adalah true. Nah contohnya di sini tadi ada umur ya, misalnya 20, punya KTP sama dengan true ya. Nah kalau konsulat lain umur lebih besar sama dengan 17 dan punya KTP, outputnya dia artinya punya KTP itu adalah true ya. Dan umur lebih dari 17 itu adalah kondisinya true, maka outputnya adalah true. Tapi kalau salah satu dia false, misalnya punya KTP terhadap false, outputnya juga akan false ya. Jadi dua kondisi harus terpenuhi baru dia jadi true. Nah kalau or terbalik ya. Jadi kalau salah satu benar hasilnya true. Kalau dua-duanya false, dia tetap baru false ya. Jadi kalau ini seperti ini ya kira-kira. Jadi salah satu true dia true ya. Nah, sekarang yang poin 8 itu mengenai pencabangan ya. Jadi condition di sini pakai if ya. Pakai if jika hujan maka kita akan bawa payung gitu ya. Jika tidak hujan maka tidak bawa payung. Jadi if hujan maka kita bawa payung. Else berarti tidak bawa payung. Nah, jadi strukturnya kita kayak gini ya. Tadi kita udah coba juga condition ya. Tadi contohnya ada di
Mana tadi? If ya. Nah ini saya buatkan juga nih if, contoh if-nya. If else, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kondisi dulu, baru dia outputnya apa kalau true, dan kalau false dia apa. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, nah ini penjelasan dari if else ya. Nah ini contohnya kalau login ya. Jadi kita ada condition, di sini ada if username sama dengan admin, baru login berhasil. Saya rasa untuk contoh udah ada ya di kode yang tadi. Nah ini kalau kondisi lebih dari dua, if else, misalnya kalau dia sekian, A, B, C gitu ya nilai ya. Ini kita else if ya, kita tambah else if. Ini kalau kita pakai if else, jadi agak panjang ya. Yang cara lebih efisien itu kita pakai biasanya pakai switch case ya. Oke, ini contoh outputnya. Jadi mengecek kondisinya dari atas ke bawah ya. Nah ini kalau pakai switch case ya. Jadi kita dapetin nilainya. Nah ini contoh kita buat suatu menu nanti. Misalnya ada satu login, register, terus kita pilih menu ya. Jadi terus ada switch case, misalnya seperti ini. Nah ini biasanya nanti kita pakai looping juga ya, kayak tadi pakai while. Ini sampai dia misalnya terakhir ada keluar gitu ya, exit. Oke, kita coba ini ya untuk switch case-nya. Saya coba copy. Ini masih polos ya. Paste di sini ya. Klik bawah. Yang lain saya blok dulu ya. Saya komen dulu. Tapi kalau mau buka silakan ya. Oke, saya save. Saya coba running. Pilih menu, misalnya satu login, menu login gitu ya hari ini. Proses langkahnya, ini kalau cuma dua ya, kalau misalnya lebih kita bisa tambahin lagi deh. Oke, ini konsep switch case. Saya coba debugging ya, biar kita jalanin satu per satu. Misalnya kita masukin dua ya. Nah, nanti dia akan ngambil nilai dua ini dari sini ya, dari objek ini. Dua, dia akan melakukan pengecekan ke bawah ya. Nah, karena dua itu ada di sini, ini dilewatin ya. Nah, di sini muncul menu register. Lalu dia break, dia keluar. Nah, bisa stop. Nah, kira-kira outputnya seperti ini nanti. Oke, switch case ini biasanya untuk pilihan yang lebih banyak ya. Misalnya ada 10, ada 20. Lebih simpelnya seperti itu. Ini kalau teman-teman masih ingat ya, kalau di handphone itu pernah nggak pakai apa MMA ya, yang kalau kita masukin bintang 888 pagar gitu. Nah itu kan keluar tuh ada pilihannya, ada menunya segala macam. Ini konsepnya hampir sama kayak gini. Kalau dia pilih ini dia kemana? Ya, Hmm, ya kan? iya Pernah kan? ya. Bintang 123 pagar. Nah itu kan Is- biasanya keluar tuh. Kalau mau isi kota.
Ah, pilih angka 1, mau ambil bonus. kalau internet kita habis, kan kita nggak bisa masuk ke aplikasi kan. Ya, Biasanya kita pakai itu kan kalau lagi di jalan atau apa. Kalau nggak kayak gitu, ntar kuota kita kesedot ya. Belum sempat isi kuota, pulsanya udah keburu habis kalau kita buka pakai browser gitu atau yang lainnya atau aplikasi. Nah ini kode yang memang itu modelnya kayak gini sih, logiknya. Biar dia ringan ya. Oke, ini validasi input tadi juga sebenarnya udah dibahas ya. Kayak tadi ada masalah umur di sini. Tadi pakai kayak gini ya. Cuma tadi ada tambahan condition ya. Istilahnya looping. Looping sama condition saya tambahin. Jadi saya rasa ini bisa kita skip dulu ya. Ini kondisi pengulangan juga tadi udah ada contohnya. Nah ini while ya. Kalau tadi saya pakai while, kenapa? Karena dia proses dulu ya. Proses baru uh, dia keluar. Nah while ini kebalikan ya. Jadi ngecek dulu baru dia proses. Oke, kalau pakai while kira-kira seperti ini. Nah, ini ada continue ya. Ini validasi umurnya dia pakai ini ya, pakai continue. Kalau saya tadi pakai variabel parameter ya, pakai valid. Hmm. Nah, ini continue sebenarnya sama aja ya, kondisi sama dengan true. Berarti dia lanjut aja keluar. dia bakal keluar itu, Pak. Hmm. Ini kondisinya sama kayak dia ngebreak di sini ya. Jadi kayak dia jadi true. Makanya dia langsung keluar di sini. Beda Jadi yang ada tadi, yang tadi yang lanjut tadi saya kasih contoh ya, lanjut ulang lagi deh. Lanjut ulang nulis. yang ini. Hmm. Kalau yang ini saya bikin satu variabel konsepnya. Apa tadi? Ini ya, ini kan Iya. sampai sini. Oke, umur tambah variabel yang sedikit. Nah, ini. Oh, ini ya. Nah, ini bedanya tadi saya buat satu variabel untuk memvalidasi ya. Kalau yang tadi dia pakai continue, Ya, yang itu continue. continue break. Nah, ini misalnya kita langsung aja sini ya. Kita masukin aja lagi di codingnya. Dia ada ini nggak sih? Dia ada loopingnya nggak sih? Ada ya? Oh ya ada. Kalau ada, saya taruh di atas aja ya, deh. Atau di bawah. Lihat cara yang ini cara yang lain ya. Jadi kadang-kadang kalau program itu bisa ada beberapa cara. Ini yang kurang nanti buat inputnya ya. Ada error. Oke, ini saya coba jalanin ya. Saya nama, nah ini kita ada masuk ke logic untuk looping.
Di tab 10 diminta right line umur ya, kemudian kita read misalnya umur 12 lanjut. Nah, di sini baru dia melakukan validasi ya. Di umur kurang dia maka tidak valid. Cuma di sini dia nggak ada try catch ya. Ada, sorry, ada try catch, tapi saya coba lihat kotak bersama ya. Oke. Udah selesai. Ini saya belum coba kalau misalnya Dia salah umurnya. saya salahin ya, saya tes negatif, umur A. Nah, input harus angka. Saya masukin minus 1. Umur tidak valid. Sama ya, sebenarnya logiknya sama. Tapi dia umur tidak valid aja sih. Iya. Intinya sama. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi setelah dia mendapatkan nilai dari umur, di sini dia ngecek nih. Kalau umurnya kurang ini, maka Kurang dari 0, maka ditulisnya umur tidak tidak valid. valid. Nah, ini continue Lanjut, dia lanjut. break. eh, Pengirim teks Wah. input harus angka. Misalkan Nah, kalau kita coba aja, kita coba jalanin satu-satu ya. Ini, lalu kita masukin umur, misalnya kita masukin A, masuk form umur. nah di catch ya, karena error ya. Di catch, dia mampilin input harus angka. Balik lagi ya ke atas, kondisinya masih true. Balik lagi dia minta umur, terus di input lagi. Misalnya kita kasih min, Udah balik lagi minta umur ya. ya. Nah ini di sini kan dia ngecek nih, umur ternyata kurang kan dari 9. Dia masuk ke sini, ke blok ini ya. Dia nampilin umur tidak valid. Nah dia ada continue, artinya dia balik lagi ke atas. Begitu seterusnya ya. Sampai dia nilainya harus valid. Nah itu logikanya. Wah, mantap. Baik. Jadi kalau ngoding memang banyak bermain di logik. Dia nggak outputnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini contoh validasi juga ya, validasi yang tadi, variasinya. Kalau tadi kan saya bikin sendiri, gitu. Itu cara yang lain. Nah kalau di tadi dia ada continue ya, continue itu untuk mengulang loop dari awal. Nah break itu untuk menghentikan loop. Jadi tadi kondisinya kalau misalnya eh, umurnya udah benar ya, misalnya lebih dari 0, dia akan break, jadi dia keluar. Nah break ini untuk keluar dari looping. Nah ini contoh lebih sederhana, sebenarnya sih eh, sama aja ya di kondisinya. Cuma ini nggak pakai looping ya. Kalau mau pakai looping bisa pakai try catch bisa. Ini contoh untuk menentukan kelulusan. Teman-teman bisa coba sambil dipelajari juga ya. Ini ada beberapa case. Oke,
Ini case-nya cuma perhitungan aja ya, diskon ya, berapa persen. Nah, ini contoh error yang sering terjadi ya, pertama kesalahan dari operator. Nah, ini kita salah sama dengannya kurang dari satu ya. Mestinya ada dua, nggak boleh satu. Karena ini operator perbandingan ya. Harus 2. Iya, sama dengan burung berawal salah. Contohnya di sini true, ya, ini nggak ada burung berawalnya. Harusnya ada burung berawal ya. Ya itu biasalah namanya manusia sering lupa. Jadi koma juga kadang-kadang lupa ya. Nah, habis dibagi dua itu genap, habis selain itu ganjil misalnya. Bikin buat latihan aja sih ini ya. Teman-teman bisa buat cara nentuin bilangan genap, bilangan ganjil, terus tentukan grade nilai, ya aturannya seperti ini. Oke, kita masuk ke ringkasan ya, dan kita udah pelajari tadi udah ada operator matematika, operator logika, condition if else if, kalau lebih dari dua, kemudian ada switch case kalau kondisinya banyak, kemudian kita ada validasi input, tadi kita udah coba try catch, kita udah bikin contoh login sederhana ya untuk validasinya, lalu untuk diskon juga tadi ada sih sebenarnya, perhitungan aja ya, sebenarnya ini masuknya ke operator matematika juga. Nah, ini untuk teman-teman kalau mau coba misalnya buat program ini ATM gitu ya, cek saldo, tarik keluar, store uang. Kita pakai logic if else, switch sama produk broadcast, taruh validasi input. Oke, setelah untuk sesi berikutnya nanti kita belajar looping. Looping sih tadi sebenarnya udah ada ya, kayak while dan while. Kemudian ada for. Nah, for ini belum ya. For ini sebenarnya penulisannya mirip-mirip sama JavaScript juga atau Java. For integer i sama dengan sekian gitu ya. Dan seterusnya. Tadi kita udah coba while sama the while. Nah, nanti kita coba juga nested loop serta kita bikin suatu menu yang lebih interaktif. Nah, ini aplikasi konsol yang berjalan terus. Ya, seperti tadi ya, kalau misalnya dia kembali lagi ke menu berikutnya dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Apa ya tadi ya? Ini saya stop sharing dulu kali ya. Kayak sama kayak yang sesi 1 sih, yang sesi 2 nih. Ya, karena sebagian materinya ada di sesi 1. Cuma lebih eh, ada penambahan-penambahan lah logik ya tadi ya. Kayak kayak tadi looping ini kan sudah saya kasih contoh juga kan, kayak while. Tapi kan kita belum coba pakai yang lainnya ya. Kayak for, ada for each sebenarnya kalau untuk objek ya, satu objek yang ini yang bisa dibaca. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada sih Pak dari saya. Yang lain, Nanti mau saya coba sendiri. Mas Tias, Tetap. Mas Charlie, Mas Ruswanto, ada yang mau ditanyakan nggak? Pada diem aja nih. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya sesi hari ini. Nanti kita minggu depan akan belajar lagi mengenai tadi looping, terus condition tadi udah apa. Lalu ada apa tadi nested loop ya, yang Oke. terus ada kalau menu interaktif nanti. Oke, saya rasa cukup untuk sesi hari ini.
Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Oke Pak. Siap 86. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.